menjelaskan tentang need assessment atau kebutuhan belajar. Yang dimana need assessment menurut Staffelbeam mendefinisikan sebagai diskrepansi atau kesenjangan, lebih tepatnya sebagai kesenjangan antara kondisi ideal atau yang seharusnya ada dengan pengamatan yang terjadi di lapangan. Kondisi tidak sesuai yang terjadi di lapangan dianggap sebagai suatu masalah yang besar yang perlu diatasi. Analisis kebutuhan difokuskan pada hal yang akan terjadi atau apa yang harus dilakukan, what should be done, daripada yang dilakukan atau what was done, sebagai evaluasi dari kebanyakan program. Need assessment didefinisikan secara umum oleh Staffelbeam sebagai evaluasi program untuk memperbaikan program tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan bahwa need assessment is a process that helps one to identify and examine both of value information. It provides direction for making decisions about program and research. Need assessment can be a part of community relation, facilities, planning, and consolidation program development, and evaluation research allocation. Berdasarkan definisi need assessment di atas, maka need assessment dilaksanakan dalam 4 fase. Yang pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan tujuan yang akan dicapai dengan menjawab pertanyaan apa yang harus ada, yaitu what should be. Yang kedua, menentukan kondisi dan tujuan apa yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang ada, yaitu what is. Yang ketiga, mengidentifikasi needs yang merupakan perbedaan atau diskrepansi antara harapan yang akan dicapai dan kondisi yang ada. Yang keempat, melakukan prioritas terhadap kebutuhan yang paling urgent, baik feasible dilaksanakan dan layak worth dilakukan. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Munfarijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi asesmen kebutuhan belajar. Nah, asesmen kebutuhan belajar ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya dalam rangka pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Asesmen dapat dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil dari asesmen kebutuhan belajar ini dapat digunakan untuk merancang program pembelajaran yang sesuai, menyediakan dukungan konseling yang dibutuhkan, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Nah, asesmen kebutuhan belajar bertujuan menciptakan pengalaman pembelajaran yang positif, mendukung perkembangan peserta didik, dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga, asesmen kebutuhan belajar ini dapat membantu mengidentifikasi karakteristik belajar unik setiap siswa ataupun individu, contohnya seperti gaya belajar siswa, preferensi belajar, dan tingkat pemahaman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori multiple intelligence. Multiple intelligence ini adalah sebuah teori kecerdasan yang dimunculkan oleh Howard Gardner, seorang pakar psikologi perkembangan dan profesor pada Universitas Harvard dari Project Zero atau kelompok riset pada tahun 1983. Hal yang menarik dari teori ini, kecerdasan adalah terdapat usaha untuk melakukan redefinisi kecerdasan itu sendiri. Sebelum munculnya teori multiple intelligence, teori kecerdasan lebih cenderung diartikan secara sempit. Kecerdasan seorang lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya menyelesaikan serangkaian tes IQ. Kemudian tes itu diubah menjadi angka standar kecerdasan. Lalu, sangat berbeda definisi kecerdasan yang dibuat Gardner dengan definisi kecerdasan yang telah berlaku sebelumnya. Gardner mengatakan bahwa intelligence is the ability to solve problem or to create products that are value within one or more cultural. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri seperti problem solving, dan kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya atau creativity. Jadi teori multiple intelligence ini punya hubungan yang terkait dengan kebutuhan belajar itu sendiri, yang dimana individu tuh punya macam-macam kecerdasan yang bisa kita asah sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi kayak gak terpatok sama satu pembelajaran aja atau satu kecerdasan aja dari setiap individu itu masing-masing.
Sesuai dengan namanya, teori multiple intelligence ini dibagi menjadi 9. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, yang dimana kecerdasan linguistik ini mewujudkan dirinya dalam kata-kata, baik dalam tulisan maupun lisan. Orang yang punya kecerdasan ini memiliki keterampilan auditori yang sangat tinggi, dan mereka belajar melalui mendengar. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yang dimana kecerdasan tentang angka-angka dan penalaran. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mempergunakan penalaran induktif dan deduktif yang memecahkan masalah abstrak dan memenuhi hubungan kompleks antara analisis matematis dan proses ilmiah. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasialis, yang dimana kemampuan ini membentuk dan menggunakan model mental. Orang yang memiliki kecerdasan jenis ini cenderung berpikir dalam atau dengan gambar yang cenderung mudah melalui visual seperti film, gambar, video, dan peragaan model. Yang keempat ada kecerdasan jasmania kinestetik. Orang yang memiliki kecerdasan ini memproses informasi kecerdasan melalui sensasi yang dirasakan pada badan mereka sendiri. Mereka sangat baik dalam keterampilan jasmaninya. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Orang yang mempunyai kecerdasan ini sangat peka terhadap suara atau bunyi, lingkungan, dan juga musik. Mereka sangat suka bernyanyi, bersiul, atau bersenandung ketika melakukan aktivitas lain. Yang keenam ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan untuk membentuk suatu model dari diri seseorang yang akurat dan menggunakan model itu untuk dilaksanakan secara efektif dalam kehidupannya. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan mengetahui diri sendiri dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan dan proses belajar seseorang. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami dan berinteraksi baik dengan orang lain, yang dimana kecerdasan ini ditampakkan pada kegembiraan berteman dan kesenangan dalam berbagai macam aktivitas sosial, serta keengganan dalam kesendirian dan menyendiri. Orang yang seperti ini tuh suka belajar berkelompok dan bareng-bareng bekerja sama, juga sebagai mediator perselisihan baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan menggunakan input sensorik dari alam untuk menafsirkan lingkungan seseorang. Kecerdasan ini memungkinkan orang-orang berkembang pesat dalam lingkungan-lingkungan yang berbeda. Yang terakhir, yang ke-9, ada kecerdasan eksistensial spiritual, ini mana kemampuan untuk menempatkan diri dalam hubungannya dengan sesuatu kosmos yang tak terbatas dan sangat kecil, serta kapasitas untuk menempatkan diri dalam hubungannya dengan kondisi manusia seperti makna kehidupan, kematian, dan perjalanan akhir dunia. Menurut Rossiter dalam buku Yaomi bahwa spiritual intelligence is an organic wisdom and innate quality of knowing the wise self that reside within us all and connect us with the enigma of our existence, yang artinya kecerdasan spiritual adalah suatu kearifan organik, kualitas pengetahuan bawaan diri yang bijaksana berada dalam diri kita dan menghubungkan kita dengan pertanyaan tentang keberadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amelia Shani Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi teori gaya belajar menurut David Cobb. Jadi dalam teorinya, Cobb mendefinisikan belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Jadi pengalaman belajar sebagai pondasi awal itu membangun pengetahuan baru, kemudian diwujudkan dalam bentuk experiential learning yang dimaknai sebagai di mana siswa ini mengalami secara langsung dan melakukan proses belajar yang melibatkan siswa secara fisik dan dengan merefleksikan pengalamannya. Kombinasi ini yang kemudian menghasilkan pengalaman baru. Juga asesmen kebutuhan belajar itu dapat mencangkup evaluasi gaya belajar untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai. Nah, lalu gaya belajar David Cobb ini merupakan salah satu model gaya belajar
yang berdasarkan pada proses pengolahan informasi. Nah, jadi KOP itu menegaskan bahwa orientasi seseorang dalam proses belajar itu dipengaruhi oleh 4 kecenderungan, yaitu ada concrete experience atau feeling, reflective observation atau watching, abstract conceptualization atau itu thinking, dan active experimentation atau doing. Nah, jadi yang pertama itu yaitu pengalaman konkret atau concrete experience. Jadi dia itu berupa pengalaman dipilih secara hati-hati untuk mengetahui potensi belajar siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan memperdalam keterampilan yang muncul, menghadapi situasi baru dan tak terduga yang mendukung pembelajaran baru, atau belajar dari kesalahan secara alami, kegagalan, dan juga keberhasilan. Yang kedua yaitu observasi dan refleksi atau reflective observation. Jadi di sini tuh memikirkan apa yang terjadi, menganalisis pengalaman dan mencoba memahami maknanya. Jadi siswa dengan gaya belajar ini tuh berfokus pada mengamati sebelum menilai, menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif dan selalu menyimak makna dari hal-hal yang diamati. Yang ketiga itu ada konseptualisasi dan analisis atau abstract conceptualization. Jadi peserta didik itu mencoba untuk mengkonseptualisasikan pengalaman tersebut dan mengembangkan pemahaman konsep-konsep umum atau prinsip-prinsip yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Gaya belajar ini menekankan pada suatu pemikiran dan juga siswa cenderung berfokus pada analisa dan suatu logis. Nah, poin terakhir itu eksperimen aktif atau active experimentation. Jadi dalam fase ini tuh peserta didik mengambil langkah-langkah konkret untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipahami. Mereka menguji ide-ide baru dan melibatkan diri dalam kegiatan praktis untuk memperdalam pemahaman mereka. Gaya belajar ini tuh menekankan pada suatu tindakan. Di sini, peserta didik cenderung kuat dalam hal melaksanakan tugas, berani mengambil resiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Nah, jadi keempat tahap yang tadi itu membentuk satu siklus yang dapat dimasukkan pada setiap titik dan di mana tiap tahapnya itu harus diikuti secara berurutan. Siklus belajar demikian memberikan umpan balik yang merupakan dasar untuk tindakan baru dan evaluasi konsekuensi dari tindakan itu sendiri. Nah, keempat kutub tadi itu memunculkan kembali pertemuan antar kutub yang dikembangkan dengan istilah gaya diverger atau kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Lalu ada gaya assimilator, jadi itu kombinasi dari berpikir dan mengamati. Ada juga gaya converger, jadi itu kombinasi dari berpikir dan berbuat. Dan juga ada gaya akomodator, jadi kombinasi dari perasaan dan tindakan. Siswa yang memiliki gaya belajar divergen, assimilator, converger, dan akomodator tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam mengolah informasi yang diterima. Yang pertama itu ada convergen, jadi ini dominannya itu fase konseptualisasi dan analisis serta eksperimen aktif. Peserta didik dengan gaya belajar ini cenderung menyukai pemikiran konseptual dan penerapan konsep-konsep dalam situasi praktis. Mereka suka mencari solusi praktis untuk suatu masalah. Kalau dalam pembelajaran, peserta didik yang bergaya belajar konvergen ini menjadi yang paling aktif dalam diskusi kelas dan dia menjadi yang paling logis dalam menjawab atau menyanggah pertanyaan atau pernyataan dari peserta didik lainnya. Yang kedua ada diverger. Jadi ini tuh dominan pada fase pengalaman konkret observasi dan juga refleksi. Nah, peserta didik dengan gaya belajar ini tuh memiliki kecenderungan untuk menikmati pengalaman baru dan mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang lain. Peserta didik cenderung lebih kreatif dan bersifat reflektif. Divergen juga merespon dengan baik untuk semua jenis diskusi, proyek kelompok, ceramah, dan jenis pengalaman belajar lainnya. Peserta didik dengan gaya belajar itu biasanya paling dominan
dalam nilai dan proses pembelajaran. Walau dalam proses diskusi peserta dididik dengan gaya belajar ini cenderung pasif, namun di sisi lain seperti menjawab pertanyaan dari guru yang berkaitan dengan materi pembelajaran, gaya belajar divergent ini tuh menjadi yang paling dominan. Kalau dalam pembelajaran di kelas, peserta didik dengan gaya belajar itu dia lebih suka bekerja dalam berkelompok dan menerima umpan balik yang bersifat personal. Peserta didik ini mampu mendengar dengan pikiran yang amat sangat terbuka. Nah, yang ketiga itu ada asimilator, jadi dia itu dominan pada fase observasi dan refleksi serta konseptualisasi dan analisis. Jadi peserta didik ini suka mengorganisir dan menganalisis informasi untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Peserta didik dengan gaya belajar itu mempunyai kelebihan terampil dalam mengelola banyak informasi serta menempatkannya ke dalam bentuk yang pasti dan tentunya juga logis. Peserta didik bergaya belajar itu menjadi pemecah kebuntuan ketika kelompok membutuhkan orang untuk menyimpulkan informasi yang telah didapat. Dalam pembelajaran di kelas, peserta didik dengan gaya belajar ini tuh lebih suka membaca, mengajar, mengeksplorasi model analitis, dan memanfaatkan waktu untuk memikirkan berbagai hal secara mendalam. Yang poin terakhir itu ada akomodator, jadi dia ini dominan pada fase pengalaman konkret dan eksperimen aktif. Jadi peserta didik dengan gaya belajar ini lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan tindakan yang praktis. Mereka suka mengatasi tantangan langsung dan mencari pemecahan masalahnya. Gaya belajar ini tuh membuat para peserta didik itu sangat suka mengambil tindakan dan melibatkan diri dalam situasi baru yang menantang. Saat menghadapi persoalan, ia lebih mengandalkan pada informasi dari orang lain daripada analisis teknikalnya sendiri. Kalau dalam situasi belajar formal, peserta didik dengan gaya belajar akomodator ini lebih suka bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas, menetapkan tujuan, melakukan kerja lapangan, serta menguji bermacam-macam pemecahan masalah. Nah, dari 4 gaya tersebut itu tidak berarti manusia harus digolongkan secara permanen dalam masing-masing kategori. Gaya belajar yang diyakini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dan juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh gaya belajar KOP terhadap prestasi akademik siswa. Gaya belajar yang sesuai dengan keadaan siswa memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik. Siswa yang belajar dengan gaya belajar yang sesuai akan memperoleh prestasi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu teori zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Nah, menurut Vygotsky ini, konsep dalam teori ini mengacu pada selisih antara apa yang dapat dilakukan seseorang secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan atau dukungan. Asesmen kebutuhan belajar dapat membantu mengidentifikasi zona proksimal pembelajaran peserta didik. Nah, menurut Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal atau dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat. Menurutnya, kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Nah, ini tuh disebut sebagai kemampuan instrumental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pemecahan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih kompeten. Nah, hal ini disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal. Nah, menurut Swardipa, Zone of Proximal Development ini adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa
dan atau dengan kolaborasi teman sebayanya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Nah, di sini ada beberapa tahap tingkat perkembangan zone of proximal menurut Trapp dan Gallimore, yaitu yang pertama itu ada more dependence of order stage, di mana tahapan ini kinerja anak dapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Yang kedua adalah less dependence external assistance stage, di mana tahap ini tuh kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance, lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Yang ketiga adalah internalization and automatization stage. Tahap ini di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencapai identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang. Dan yang terakhir yaitu adalah the automatization stage, di mana tahap ini tuh kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari hati, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang atau bolak-balik. Pada tahap ini juga keluarlah apa yang disebut dengan the automatization sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Sekian materi dari saya, terima kasih.